Cek 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 cek. Welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-135. Nah, gak usah lama-lama ya, kita openingnya langsung aja. Setelah huru-hara ahli misterius yang menargetkan Jian, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata ketika pegunungan tulang kembali mengeluarkan letusan fluktuasi energi yang menandakan bahwa segel spasial yang menutup reruntuhan kuno akan segera hancur. Shoyen memutuskan untuk pergi dari kelompok kecilnya sehingga tetua Hu dan murid-murid pavilion yang lain akan tetap berada di perkemahan. Tidak hanya Shoyen yang OTW bersama rombongannya, bagian luar pegunungan tulang telah dipadati dengan khalayak ramai faksi-faksi besar yang jelas tujuan utamanya adalah mengincar harta karun reruntuhan kuno yang konon katanya menyimpan teknik Do kelas Tian. Beberapa sosok familiar yang terlihat adalah Sekte Suan Mendalam pimpinan Chen Tianan, Lembah Sungai Es pimpinan Bing He, serta Kepala Pavilion Petir Angin Muda alias Feng Qing'er bersama rombongan suku Phoenix Iblis Surga yang langsung membungkuk hormat kepada Lei Junje selaku gurunya yang telah turut hadir bersama Pavilion Petir Angin. Sementara itu Lei Junje justru menunjukkan penghormatan pada pemimpin rombongan suku Phoenix Iblis Surga yang bernama Tetua Huang Xuan, dan menunjukkan kekhawatiran kalau Pavilion Petir Angin tidak akan mendapatkan apapun berhubung tetua suku Phoenix Iblis Surga yang merupakan ahli bintang 5 Dojun telah datang secara pribadi. Ketika ahli dari berbagai faksi itu masih menyapa satu sama lain, datanglah Shoyen yang tidak salah lagi merupakan musuh bersama faksi-faksi familiar yang sudah kita absen sebelumnya. Situasi ini jelas bukanlah sesuatu yang menguntungkan, dan hal ini langsung terlihat ketika Feng Qing'er berusaha mengkonfrontasi dirinya dengan berkata dia tidak menyangka pemuda pembohong dan pengecut seperti Shoyen ternyata bisa juga jadi Dojun. Namun bukannya Shoyen yang menjawab, Jianlah yang muncul sambil mengomel dan menyebut bahwa Phoenix Iblis Surga di matanya hanyalah sekawanan burung bau. Ketika Feng Qing'er sudah hampir meledak dalam kemarahan, sosok lelaki muda berambut putih menginterupsi situasi yang memanas dan menenangkan Feng Qing'er dengan menyebut gadis itu juga pasti bakalan BRB OTW Dojun setelah mendapatkan warisan suku. Lelaki muda yang tidak lain adalah kepala suku Phoenix Iblis Surga muda bernama Jiu Feng itu memperingatkan Shoyen untuk berhati-hati karena telah masuk ke wilayah kekuasaan binatang iblis seperti mereka. Namun sama sekali tidak mendapatkan respon yang diharapkan dari sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Musuh-musuh Shoyen lainnya tampak senang melihat pemuda itu malah berseteru dengan suku Phoenix Iblis Surga dan berpikir bahwa mereka tidak perlu bertindak untuk memberi pemuda itu pelajaran. Tapi tiba-tiba datanglah satu faksi lain yang kali ini justru menyapa Shoyen melemah, di mana faksi itu tidak lain adalah Lembah Api Bekobar di mana pimpinan Tang Jian memuji perkembangan kekuatan Shoyen yang emang kurang ajar enggak ngotaknya sebelum kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa pemuda itu adalah tamu faksinya, dan apabila ada yang berusaha mengganggu Shoyen, maka Lembah Api Bekobar akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu meskipun tidak bisa menang. Musuh-musuh Shoyen yang awalnya udah senang karena ada potensi bisa mengeroyok pemuda itu langsung menunjukkan raut gelap karena dengan dukungan Lembah Api Bekobar menghabisi Shoyen jelas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Shoyen baru saja membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Tang Jian ketika segel spasial yang menutupi pegunungan tulang menunjukkan retakan besar dan membuat banyak ahli-ahli yang tidak sabar ketika langsung merangsek masuk ke dalamnya. Namun bukannya harta karun yang mereka dapatkan, ahli-ahli itu justru banyak yang tersapu oleh kekuatan luar biasa dari dalam pegunungan.
Situasi ini membuat Shoyen dan pemimpin faksi lain langsung waspada ketika membentuk tabir untuk melindungi diri dan rekan-rekan mereka. Ledakan gelombang kekuatan menakutkan itu masih berlangsung sementara waktu dan memakan beberapa korban lagi sebelum akhirnya mereda, yang membuat para ahli di sana hanya bisa berdecak kagum menyaksikan betapa kekuatan seorang elit doseng memang sangat luar biasa hingga masih bisa menciptakan ledakan sehebat ini padahal ratusan tahun lalu telah berlalu. Nah, ternyata unjuk kekuatan peninggalan doseng ini belumlah berakhir karena setelah berurusan dengan ledakan kekuatan pasca segel spasial meledak, para ahli itu sudah disambut dengan 10 boneka iblis yang setidak-tidaknya memiliki kekuatan di puncak ranah dojo. Ketika Shoyen masih menganalisa kekuatan boneka iblis yang muncul sebagai ujian dari elit doseng bagi siapapun yang mencoba untuk mendapatkan warisan ini, seorang lelaki tua tiba-tiba saja melesat dari kerumunan sebelum kemudian melakukan beberapa pertukaran dengan salah satu boneka iblis. Sosok itu merupakan tetua sekte Tusuan yang kita panggil aja dia Yanto, di mana si Yanto ini tampak sangat percaya diri karena berpikir bahwa kerucil dojong seperti boneka-boneka iblis bumi ini tidak akan bisa mengganggunya. Hal itu bukanlah sebuah kesombongan karena memang jarak kekuatan dojun yang dojong adalah sesuatu yang menyerupai surga dan bumi. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Yanto, dalam beberapa pertukaran awal tetua sekte Tusuan itu dapat melibas hampir seluruh boneka iblis bumi yang menjaga reruntuhan, sampai kemudian boneka-boneka itu tiba-tiba saja bangkit kembali dan membentuk semacam formasi aneh dengan satu boneka berada di tengahnya. Tepat setelah formasi selesai dibentuk, boneka yang berada di tengah mengeluarkan cahaya yang jauh lebih terang dibanding sebelumnya hingga membuat Shoyen terbangun ketika menyadari bahwa formasi yang dibentuk telah membuat kekuatan boneka iblis bumi ini telah berevolusi menjadi boneka iblis langit dan dapat disejajarkan dengan seorang ahli bintang 2 dojo. Analisa Shoyen itu langsung dibuktikan secara kontan ketika boneka iblis langit menyerang Yanto dengan kekuatan penuh hingga membuat tetua sekte Tusuan itu bertinyi-tinyi kenapa boneka ini bisa menjadi jauh lebih kuat secara tiba-tiba. Sementara Yanto digebugin, Shoyen memikirkan betapa banyak keuntungan yang bisa dia peroleh apabila berhasil mendapatkan ke-10 boneka peninggalan doseng. Dan akhirnya memutuskan untuk memberikan Yanto bantuan ketika meminta tetua sekte Tusuan itu mengulur beberapa waktu sementara dia akan berusaha menggantikan jejak spiritual yang ada di dalam para boneka iblis bumi. Yanto tidak berpikir macam-macam dan langsung menyetujui tawaran Shoyen dengan sukacita. Sementara tuan muda ketiga keluarga Shou itu juga tidak membuang lebih banyak waktu ketika menyebarkan kekuatan spiritualnya ke segel yang ada di dahi boneka-boneka iblis. Mengetahui bahwa Shoyen berusaha menaklukkan boneka peninggalan doseng, Feng Qing'er langsung menjadi kesal sementara Jiu Feng langsung mengambil tindakan untuk menggagalkan upaya Shoyen sebelum rencananya itu malah balik digagalkan dengan kemunculan Ujang yang melindungi tuannya. Ketika Jiu Feng dihentikan oleh Ujang, Huang Xuan langsung paham kenapa Shoyen dengan nekat mengambil keputusan untuk menaklukkan para boneka iblis bumi karena pemuda itu memang memiliki pengalaman untuk menjinakkan sebuah boneka iblis langit. Shoyen seperti kejatuhan durian runtuh ketika dapat meninggalkan jejak spiritualnya dengan begitu mudah. Sementara itu Jiu Feng bukanlah lawan yang seimbang untuk Ujang sehingga tuan muda suku Phoenix iblis surga itu hampir saja dibuat babak belur oleh Ujang kalau Huang Xuan tidak menyelamatkan pemuda itu dengan lubang spasial.
Shoyan menunjukkan raut bangga ketika menatap tajam kepada Jifeng, namun memutuskan untuk tidak memperpanjang pertikaian ini berhubung gerbang reruntuhan kuno yang sudah mereka idam-idamkan akhirnya telah terbuka. Tanpa pikir panjang, Shoyan berpamitan kepada Tang Jen dan meminta izin untuk masuk lebih dulu ke dalam reruntuhan bersama teman-temannya. Faksi dan ahli lain pun tidak mau menunggu lama dan mengikuti Shoyan memasuki reruntuhan ketika kemudian disambut oleh pemandangan lorong labirin yang dengan lautan magma yang ada di bawahnya. Shoyan mengamati situasi sekitar beberapa lama sebelum tiba-tiba saja dihujani dengan bola api yang entah datang dari mana. Tidak hanya Shoyan, faksi dan ahli lain yang memasuki reruntuhan pun mengalami hal yang sama, dan berhubung tuan muda ketiga keluarga Shou itu adalah Kang Sate sejak dini, maka dia tidak mendapatkan kesulitan sama sekali ketika membentuk tabir pelindung untuk menghalau bola-bola api. Sementara tabir pelindung berhasil menghalau bola api, Shoyan dan rombongannya pun mulai berjalan menyusuri labirin ketika menemukan semacam gerbang spasial yang seharusnya menjadi jalan masuk ke bagian dalam reruntuhan. Setelah melewati gerbang spasial pertama, rombongan Shoyan kembali bertemu dengan lorong labirin dan tidak berpikir macam-macam sebelum kemudian terus-menerus mengalami hal yang sama padahal telah berjalan begitu lama. Karena berpikir bahwa mungkin saja ada semacam formasi sihir yang menyesatkan mereka, Shoyan pun berusaha untuk berpikir out of the box dan mencari jalan paling ekstrim dengan mengirimkan Ujang untuk menyelam ke dalam lautan magma. Dan benar saja setelah mengirim Ujang dan meminjam penglihatannya, Shoyan menemukan bahwa labirin jalur api yang mereka lewati adalah penyesatan dan justru lautan magma di bawah sanalah yang menjadi pintu keluar dari labirin ini. Setelah mengetahui jawaban atas pertanyaannya, Shoyan pun segera menyelimuti teman-temannya dengan api surgawi dan melintasi lautan magma sebelum kemudian sampai di lorong api yang merupakan lokasi reruntuhan sebenarnya. Bahkan Abah Tianhuo pun hanya bisa berdecak kagum melihat secara langsung kekuatan seorang ahli doseng yang kok bisa-bisanya menciptakan dunia di balik lautan magma seperti ini. Sementara itu Shoyan mengajak rekan-rekannya untuk tidak ikut campur dalam perebutan teknik Do kelas Tian lebih dulu karena tujuan utama mereka adalah mendapatkan buah bayi jiwa. Seperti biasa Shoyan meminta bantuan Jian yang memiliki sensor pendeteksi bahan obat handal untuk mencari tahu keberadaan buah bayi jiwa hingga akhirnya mereka sampai di depan sebuah gerbang batu yang ternyata merupakan pintu masuk menuju dunia kecil yang bahkan jauh lebih luar biasa dibanding Alampil. Meskipun pegunungan bahan obat ini sangatlah menggoda iman, Shoyan tetap berusaha fokus pada tujuan awalnya dan meminta Jian melanjutkan pencarian buah bayi jiwa. Astagfirullah. Jian memimpin rombongan menyusuri jalan-jalan setapak di sekitar pegunungan sampai kemudian mereka sampai di sebuah danau besar dengan pulau kecil yang ada di tengahnya. Setelah diamati lamat-lamat, pulau kecil itu ditumbuhi dengan pohon aneh berwarna putih yang tidak salah lagi adalah pohon iblis bayi jiwa. Shoyan langsung dapat mengonfirmasi identitas pohon tersebut dan berterima kasih kepada Jian atas bantuannya menemukan buah bayi jiwa. Jian baru saja memperingatkan Shoyan untuk berhati-hati karena benda langka seperti itu biasanya dijaga oleh binatang iblis kuat. Ketika tiba-tiba tiba-tiba saja muncul seekor ular naga raksasa dari dalam danau yang meraung ke arah mereka seolah memperingatkan rombongan Shoyan untuk tidak bermacam-macam di wilayah kekuasaannya. Hal yang membuat rombongan Shoyan cukup terkejut adalah ular naga yang baru muncul itu sebenar-benarnya adalah naga semi penjangkau surga yang merupakan binatang iblis kuno dan telah punah dari dunia luar. Meskipun Shoyan agak khawatir karena harus berhadapan dengan binatang iblis kuno, Jian sama sekali tidak gentar ketika melompat ke depan naga penjangkau surga dan memperlihatkan kekuatan garis keturunan naga void kuno miliknya yang memang dapat menaklukkan segala jenis binatang jenis iblis. Jenis iblis, binatang iblis jenis naga. Astagfirullahaladzim.
Dan benar saja begitu melihat bayangan naga void kuno di belakang punggung Jian, naga semi penjangkau surga langsung tunduk dan jinak sehingga Jian tanpa banyak bicara menunjuk buah bayi jiwa seolah berkata bahwa dia menginginkannya. Naga semi penjangkau surga memperhatikan buah bayi jiwa dan bayangan naga void kuno bergantian dengan ekspresi sendu menunjukkan betapa dia sangat kecewa harus kehilangan sebuah bahan obat yang telah dia jaga selama ribuan tahun. Jian yang tidak tega pun meminta Xiaoyan memberikan kompensasi kepada naga semi penjangkau surga dan Xiaoyan juga sama sekali tidak keberatan ketika memberikan rumput kedewasaan untuk membantunya bertransformasi. Baru setelah naga semi penjangkau surga ikhlas bahan obat yang dia jaga diambil oleh Xiaoyan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu melompat ke pulau kecil dan mengambil satu buah berwarna emas yang menyerupai wujud bayi dengan gembira, seolah melihat jalannya untuk membantu Abah membangkitkan tubuh baru telah menjadi semakin dekat. Xiaoyan segera kembali ke tepi danau setelah mengambil buah bayi jiwa dan hendak mengajak teman-temannya untuk meninggalkan pegunungan obat ini ketika Jian tiba-tiba bengong dan berkata bahwa ada suatu kekuatan yang telah memanggil garis keturunan naga void di dalam dirinya dari kedalaman hutan ini. Jian, waduh, detik-detik kebangkitan Abah YOLO nih ya guys ya. Mamam ya, itu si Jufeng yang kayaknya udah nyimpen iri dengki benci juga nih sama Xiaoyan nih. Emang penyakit hati itu emang susah banget ya guys ya. Kalian jangan ada yang punya penyakit hati ya guys ya, nanti rugi kalian tuh. Nah terus kira-kira kekuatan apa ya yang udah manggil Jian di dalam pegunungan bahan obat? Apakah kekuatan itu ada hubungannya sama leluhur naga void kuno yang mungkin aja tinggal di dalam dunia kecil ini ribuan tahun lalu? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Bye-bye.